Permasalahannya di sini macet ya, teman-teman, mogok. Jadi tadi datang ke sini itu didorong, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Siang ini kami kedatangan Vario lama ya, Vario 110 yang karbu. Permasalahannya di sini macet ya, teman-teman, mogok. Jadi tadi datang ke sini itu didorong, teman-teman. Ya. Jadi di sini pertama yang akan kita cek itu adalah sikring dan aki, teman-teman ya. Khusus untuk Vario itu. Kenapa? Karena Vario itu memang hidup Vario itu memakai pengapian DC, teman-teman. Jadi harus akinya bagus ya. Atau kalau tidak akinya bagus, paling tidak skringnya itu tidak putus. Ya, teman-teman. Baik, ini sudah saya tes tadi, teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, saya tes lagi untuk sebagai informasi ke teman-teman aja ya. Ini jadi starter tangannya ini tidak bisa, teman-teman ya, tidak bisa hidup. Dan starter kaki juga begitu, teman-teman. Ya. Jadi ini pakai starter kaki juga tidak bisa, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita buka cover depan ini ya, karena aki untuk Vario 110 itu berada di depan sini, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Ini setelah kita buka covernya ya. Pertama kita akan mengecek akinya, teman-teman. Menggunakan apometer dan tes lamp ya. Jadi di sini seperti biasa saya pakai apometer digital ya. Dan saya setting ke angka 20 volt DC, teman-teman ya. Oke. Kenapa? Tadi misalnya ada yang nanya, kenapa 20 volt DC? Karena aki yang akan kita ukur ini adalah 12 volt ya, teman-teman. Berarti harus di atas 12 volt. Seandainya di sini di apometer ini tertulis 15, berarti kita pakai 15 ya. Atau di sini tertulis 50, berarti kita pakai yang 50. Oke. Kita tes pakai tes lamp dulu ya, teman-teman. Memastikan bahwa aki ini memang lemah ya. Seandainya teman-teman tidak punya apometer ya dan menggunakan tes lamp seperti ini ya. Lihat. Memang lampu di sini teman-teman menyala ya, tes lamp ini atau lampu tes ini menyala, tapi redup, teman-teman ya. Oke. Dan untuk sikring, oh ya, kita cek dulu pakai apometer ya. Yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Oke. Di sini teman-teman, di apometer ini kelihatan 7,60-an lah, teman-teman ya di sini. Ini sudah jauh di bawah standar, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita tes di bagian sikring juga menggunakan lampu tes. Oke, kita tes, teman-teman ya. Jadi di sini kalau memang sikringnya menyala, berarti sikring itu masih bagus ya. Kita lihat ya, teman-teman, nyala. Oke, ini kita hidupkan kuncinya ya. Lihat ya, sikringnya juga masih bagus dua-duanya ya, teman-teman. Jadi perkiraan sementara di sini adalah pasokan listrik ya, atau pasokan strum yang dari aki itu ke CDI itu terlalu kecil, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita tes menggunakan aki lain ya, teman-teman. Apakah menggunakan aki lain motor ini bisa hidup atau tidak ya? Seperti biasa ada di sini saya sediakan aki tes, teman-teman, khusus untuk mengetes ya. Oke, di sini saya sambungkan, teman-teman, seperti ini. Saya sambungkan kabel ya sebagai jumper. Jadi tidak perlu kita buka aki yang aslinya ini. Langsung aja kita sambung ya, teman-teman, seperti ini. Ya. Ini untuk mempersingkat waktu maksud saya ya, teman-teman.
Jadi untuk mempercepat pengerjaan lah. Jadi kita pakai jumper seperti ini ya. Kita tes teman-teman apakah motor ini bisa hidup atau tidak ya. Kalau memang bisa hidup berarti akinya akan kita cas dan kita periksa kenapa aki ini bisa habis ya. Oke, aki jumper atau aki tesnya sudah kita pasang teman-teman ya. Kita coba dulu hidupkan. Oke, di bagian kontrolnya ini ya kita tes. Bel bisa. Kita tes ya teman-teman. Apakah motor ini bisa hidup atau tidak ya? Coba tes starteran. Kita tes pakai starter kaki ya teman-teman. Apakah motor ini bisa hidup ya? Kita bisa dengar teman-teman, kita bisa sama-sama dengar ya, motor ini hidup. Tapi saya tes pakai starter kaki tadi itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman jangan langsung kita vonis bahwa yang rusak itu aki atau apa ya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kiproknya ya, memeriksa regulatornya apakah ada arus yang masuk ke aki ini ya teman-teman. Oke. Karena logikanya teman-teman, walaupun tanpa aki motor Vario ini bisa hidup teman-teman. Yang penting kiproknya bagus atau regulatornya bagus. Kita buka cover yang depan ini juga ya teman-teman, headlampnya ya, biar lebih gampang kita cek kabelnya. Oke. Kita buka dulu teman-teman ya. Untuk starter tangan motor ini belum bisa, tapi akan kita cek juga ya teman-teman. Baik teman-teman, cover depannya ini sudah kita buka semua ya. Sekarang kita akan cek tes hidupkan ya teman-teman. Jadi tadi ini sudah kita pancing ya, artinya menggunakan aki yang bagus dan motornya bisa hidup. Berarti ada yang sempat mengisi ke bagian aki, itu kalau kiproknya masih bagus. Kita tes hidupkan ya, dan ini pakai starter kaki dulu. Oh ya, kuncinya belum hidup. Oke. Motornya bisa hidup teman-teman, walaupun sudah memakai aki yang asli. Oke. Kita lihat ya, sekali lagi. Kita matikan dan kita tes berapa volt akinya ini. Tadi yang cuma berapa tadi? Sekitar 7 ya, 7 sekian. Sekarang ini udah 11-an ya teman, 1170 teman-teman ya, 11,70 volt. Sekarang kita hidupkan, apakah naik atau tidak. Oke, kita tes lagi teman-teman pakai apometer. 12,45, nah, terus menaik dia. Berarti terus naik ya teman-teman akinya, artinya terus masuk. Jadi di sini perkiraan sementara aki itu kiproknya masih bagus ya teman-teman. Dan cara mudah mengetahui kiprok kita itu masih bagus ya, regulator kita masih bagus atau tidak, mengisi ya ke aki. Cara mudahnya itu dengan cara membuka bagian kabel aki ya, entah itu positif atau negatif. Jadi di saat kita buka kabel positif atau negatif ini teman-teman, kalau aki itu masih, kalau kiproknya atau regulatornya masih bagus mengisi, maka motor akan tetap hidup. Tapi kalau kiproknya sudah mati ya atau lemah teman-teman, biasanya di saat kita buka kabel aki ini salah satunya, maka motor ini akan mati. Kita buktikan ya, kita buka yang negatif. Oke, sekarang kita buktikan teman-teman, kita akan buka ya. Lihat, kabel negatif sudah saya buka dan motor tetap hidup normal. Berarti regulatornya masih bagus teman-teman ya. Jadi penyebab
aki ini habis di sini teman-teman, kemungkinan yang punya motor ini pernah lupa mematikan kunci kontak. Jadi karena kunci kontak tetap on, otomatis strum itu akan tetap terpakai. Untuk starter tangan akan kita cek juga ya, karena ini nggak bisa dan memang sudah dimodifikasi di bagian switch, di otomatis starternya ya. Motor ini sudah bisa hidup teman-teman ya. Berarti permasalahan di sini adalah aki yang lemah ya teman-teman, karena terlalu lemah jadi motor ini tidak bisa hidup tadi ya. Seandainya ada teman-teman yang nanya kenapa di saat salah satu kabel dibuka motor tetap bisa hidup, sedangkan tadi terpasang juga tidak bisa hidup. Jawabannya adalah karena aki yang tadi itu terlalu lemah teman-teman. Tapi kalau kita buka ini, maka motor ini akan bisa hidup teman-teman kalau kita buka kabelnya ya. Sekarang kita cek di bagian starter tangannya teman-teman. Oke teman-teman, akinya sudah kita cas ya ini. Jadi kenapa perlu kita cas dulu, biar bisa kita tes begitu ya, apakah hanya aki atau tombol starternya ataukah otomatis starternya yang bermasalah untuk starter tangan ini ya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Di sini 13,06 teman-teman, udah bagus sekali ya, dan bisa menyimpan arus. Baik, sekarang kita pasang bautnya dulu, kapalnya dulu ya, kapal akinya. Oke, sekarang kita tes untuk starter tangannya ya, untuk starter elektrik starternya begitu ya teman-teman. Kita tes, hidupkan kunci. Ternyata teman-teman di sini ya, saya perlihatkan teman-teman ya di bagian tombol. Ternyata tidak bisa ya sama sekali. Nih. Padahal akinya sudah oke dan kunci kontak udah on ya, teman-teman. Baik, kita ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan otomatis starter teman-teman ya. Seandainya di motor kita bunyi cetak-cetak misalnya ya, itu biasanya cool starter teman-teman ya. Cool starter. Tapi di sini kita periksa dulu di bagian otomatis starter, apakah otomatis starternya yang bermasalah atau tidak ya, seperti ini. Ini teman-teman, ini namanya otomatis starter. Saya buka ya. Jadi ini letaknya di sini teman-teman ya. Cara mengecek otomatis starter yang masih hidup atau yang sudah mati ya, seperti ini teman-teman. Memakai lampu tes atau tes lamp, satu ke negatif dan satu ke otomatis starter. Caranya kita colok ke kabel ini ya teman-teman, yang besar-besar ini ya, kabel positif yang besar-besar ini teman-teman. Seperti ini dia nyala ya, berarti ini yang dari aki teman-teman ya. Lalu yang satu ini tidak ada yang nyala. Bagaimana caranya? Berarti kita harus menekan tombol starter. Padahal ini tombol starter saya tekan teman-teman, tapi motor di bagian lampu ini tetap tidak menyala, berarti otomatis starter mati. Tapi seandainya otomatis starter yang masih hidup, di saat kita tekan tombol starter maka di sini hidup. Itu menandakan bahwa ini masih hidup ya teman-teman. Ini saya pastikan sudah mati ya teman-teman.
Jadi kita akan coba mengganti dengan yang lain. Oke. Oke teman-teman, ini saya sudah gantikan dengan otomatis starter yang baru ya teman-teman. Ini, tapi yang biasa juga sih, yang merek biasa. Nah ini yang dari aki ya, dan lalu yang keluar dari sini, ini yang akan kita cek seperti ini ya. Jadi ini cara mengecek biar kita tahu otomatis starter itu masih hidup atau udah mati ya. Kita hidupkan kunci kontak, lalu kita tes starter tangannya ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini ya, di bagian otomatis starter ini, sekali lagi saya ulangi, yang ini dari aki karena dia menyala ya seperti ini, dan ini yang keluar. Jadi kalau otomatisnya mati, maka di saat kita starter tidak akan bisa keluar nyala lampunya. Tapi kalau ini sudah kita ganti ya. Di saat kita starter, di sini akan keluar cahaya seperti ini ya. Ya, kita hidupkan kunci. Ya, select. Ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Namanya juga otomatis starter ya, atau switch starter ini namanya juga bisa begitu ya. Oke teman-teman. Sekarang kita tes hidupkan motornya ya. Karena otomatis starternya sudah kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Kita tes hidupkan motornya. Oke teman-teman. Teman-teman bisa dengar ya, motornya sudah hidup. Ya. Jadi permasalahannya di sini teman-teman ya. Untuk motor ini adalah aki yang lemah ya. Baik teman-teman, penyebab aki lemah di sini ya, bisa ada beberapa faktor. Pertama bisa spring yang longgar, ya. Jadi kiproknya itu sudah ngisi, sudah hendak, ya begitu dia. Artinya sudah pengisiannya sudah masuk, sudah hendak begitu ya. Itu yang pertama. Kedua bisa saja kunci kontaknya yang lupa dimatikan, ya teman-teman. Jadi arus di aki itu habis, ya. Oke teman-teman, motor sudah hidup ya. Jadi penyebab utama tadi itu adalah aki yang sudah lemah sekali ya. Dan di bagian tombol starter itu otomatisnya yang mati. Oke teman-teman, sekian ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.